kemudian dianalisis pakai X-ray diffraction ya, XRD, menggunakan lambdanya selalu ini ya, kira-kira 154 pikometer, atau kalau jadikan angstrom ya, silakan dijadikan angstrom ya, 0,154 angstrom mungkin sekitar itu ya. Mineral merkuri chloride, jadi menunjukkan bahwa struktur identitas selnya sesuai dengan aturan Brevis ortorombik. Ya, coba dilihat ortorombik syaratnya apa? Sudut glancingnya, datanya pada bidang Miller HKL ada 3 data ya, ada 3 sudut theta ya, glancing angle atau sudut diffraksi ya. Itu pada bidang Miller 100, 010, 001 ya, masing-masing dibuat tabel seperti ini ya, 7 derajat 25 menit, yang 010 3 derajat 28 menit, yang 001 10 derajat 13 menit. MR-nya HgCl2 sekitar 271,496 ya. Berarti massa jenisnya 5,42. Anda suruh menghitung dimensi selnya A, B, C ya. Gizi konstanta selnya berapa A, B, C ya. Kemudian jumlah kandungan ionnya dalam satuan gizi, kemudian jarak antar bidang 411. Ya, silakan dilihat ortorombik syaratnya apa kemarin? Ortorombik sisinya sama semua enggak? Silakan enggak apa-apa di ngerepek ya, lihat kemarin. Ortorombik A sama dengan B, A tidak sama dengan B, tidak sama C ya, betul? Halo? Eh? Ortorombisnya A tidak sama dengan apa? Ya, Mbak, Mas. Yuk. Silakan dibantu jawab. Ortorombik syaratnya apa? Sisi A, B, C-nya sama enggak? Tidak, Pak. Ya, ditulis dalam apa? Mbak Rani ya, ditulis di sini aja A tidak sama B, tidak sama C gitu. Kalau bisa diketik nggak apa-apa. Di bawah nomor 1 atau masih ada ruang tuh ya. A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C ya. Tidak sama semua ya. Sudutnya berapa Mbak? Mas? Alfa berapa, beta berapa, gamma berapa? Monggo. A-nya tidak sama dengan B ya, betul. Berapa sudutnya Mbak? Mas yang tahu? Ada 3 sudut ya, alfa. Alfa beta berapa? 90. Yang gamma berapa? Loh, kan ada udah tak catat kemarin. Alfa betanya 90, gamanya tidak sama tuh. Ini aja Arani tidak sama, coret sama dengan dicoret gak sih? Nggak ada tuh simbol gitu. Nggak ada Pak di laptop. Nah, itu beda ya. Kalau ditulis pakai itu, pakai apa? Pakai bukan bukan diketik ya, yang pakai pointer itu. Nah, itu A tidak sama dengan B, A tidak sama ya dengan B, tidak sama dengan C ya. Ya, alfa alfa betanya berapa Mbak? Tadi bilang 90, gamanya berapa? Loh, semua sama masuk alfa beta gamma. Sama semua ya. Sukma? Ya, wes. Jadi alfa beta gamma sama ya. Jadi bentuknya kayak bujur sangkar tapi sisinya tidak sama. Persis tegak lurus ya. Oke. Nah, persamaannya berat itu nanti dijawab ya. Nanti ada 3 sudut. Nah, dari 3 sudut nanti kita akan menghitung variabel konstanta gizinya di A, B, C-nya ya. Yang nanti Anda gunakan persamaan berat 2D HKL sin theta sama dengan N lambda. Lambdanya tahu ya. Apakah perlu diubah ke Engstrom? Tidak perlu ya. Tergantung ya. Kalau dia mintanya pikometer ya langsung aja dimasukkan. N-nya 1 ya ordernya. Nah, dah itu nanti kita jawab di PPT sebelahnya. Ya, berikutnya itu ada jawaban. Ya, jawabnya di PPT berikutnya. Nah, ini pakai 2D HKL sini. Nah, pada 100 berarti
dimasukkan dulu ya. Berarti Anda ngitung dulu jarak antar bidangnya D100 ya tinggal masukkan ya. 154 sinnya tadi berapa? 7 derajat 25 menit 2 kali sin nanti ketemunya 596,44 pada bidang 010 D010 rumusnya N lambda N-nya 1 ya dibagi 2 sin theta masukkan datanya ya. Pada bidang 001 sama masukkan. Nanti ketemunya 596,44 1272,73 434,12 pikometer. Nah, ortoromik rumusnya ini ya, jarak antar bidang. Jarak antar bidangnya terhadap indeks Miller rumusnya per D kuadrat HKL sama dengan H kuadrat per A kuadrat plus K kuadrat per B kuadrat plus L kuadrat per D kuadrat. Mengapa kok dipisah ya? Karena A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Ya, lain dengan tetragonal. Kalau tetragonal kan A, B, B-nya sama, C tidak sama. Ya. Kalau ortorombik itu tidak sama semua, tapi untungnya sudutnya 90 derajat semua. Nah, dari indeks Miller ini kita hitung satu-satu ya. D100 nanti H-nya 1, K-nya 0, L-nya 0. Anda masukkan nanti Anda pasti ketemu ya nilai di sini ya. Jadi Anda pakai rumus ini untuk menghitung nilai A, B, C-nya tadi ya. Oke, kita mulai start PPT berikutnya apa? Jawaban berikutnya. Anda masukkan ke rumus tadi ya, ke rumus yang saya lingkari ini. Monggo Mbak Rani. Nah, oh. Si mata. Kalem-kalem, yang atas dulu ya. D100 nanti. Hop. Nanti hanya 1, KL-nya 0. Ini 0 ya, karena KL-nya 0 sehingga nanti A-nya ketemu, A-nya sama dengan D-nya sendiri, ketemunya 59,44. Ya. Sedangkan yang 0,1, yang 0 adalah H sama K-nya, maka ketemu C gitu ya. Tinggal masukkan. Kalau 010, yang 0 adalah H sama L-nya, maka Anda ketemu B. Ya, sehingga kelihatan A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Jadi B-nya paling panjang ini. Jadi A dan B-nya hampir ya lebih pendek dibanding sisi yang tegak. Ya, C-nya sisi tegak ya, sisi yang paling. Oke, itu ortorombik. Apakah ortorombik contohnya banyak ya, jadi tidak harus HgCl2 ya. Banyak mineral lain ya. Dan setelah ketemu A, B, C-nya, A sekian ya, 596,44 mikrometer, B-nya 1000 ya, lebih panjang. Sorry ya, yang paling panjang B, maaf, 1272. C-nya lebih pendek, 434,12. Dari sini kita bisa menghitung volume sel A kali B kali C. Nanti jadikan sentimeter dulu. Bentar, Mbak. Jadikan sentimeter dulu. Berarti 1 piko itu berapa? 1 piko kan 10 min 12 meter. Berarti dijadikan meter 10 min 10. Nanti Anda masukkan ketemunya ini pokoknya ya. 3,295 kali 10 pangkat 22 cm kubik volume 1 sel kubus. Densitasnya rumusnya N kali MRHgCl2 kali itu ya. Nah, kandungan ionnya ya. Ini dirumuskan gini ya. Cara ngitung kandungan ionnya di ortorombik ya. Ini ortorombiknya pokoknya ketemunya nanti sekitar ini ya. Nanti ada masukkan N-nya ketemu 4. Ya ketemunya enggak 4 lah, 3,96 dibulatkan jadi 4. 4 itu terdiri dari apa? Ya, kandungan totalnya 4 itu ada ion Hg2+ sama Cl-. Ya, berapa komposisinya kita misalkan. Jadi kandungan totalnya 4 ya. Jadi Hg sama Cl2 berapa perbandingannya, Mbak Sukma? Rasio HgCl2 dibandingkan. Lihat indeksnya 1 dibanding 2. Kalau saya misalkan Hg-nya X, Cl-nya Y, 1 banding 2. Maka dari sini secara matematik Y sama 2X ya. Betul ya? Terus Y, ya, tadi jumlahnya berapa? 4 tadi X tambah lagi. Jadi X tambah Y 4. Anda masukkan Y-nya berapa kali? 2X. Anda masukkan ke sini, maka N sama dengan X ditambah 2X. Ya, jadi 3X. Jadi X-nya berapa? 4 per. Kalau X-nya 4 per 3, berarti Y-nya 8 per 8 per 3. Ya, ini kurang atas, Mbak Rani. Bisa enggak? Nah, opuk. Ya,
Nah, jadi kandungan selnya 4 memang dari hasil rumus ini. Ya. Yang 4/3 itu miliknya Hg2+, yang 8/3 Cl-. Ya. Ini ada jumlah berapa? Pas kan 4 kan? 8/3 tambah 4/3 kan 12 dibagi 3 kan 4. Ya. Rasionya harus sama dengan rumus molekul ya. Saya ulang ya, kalau Anda menentukan kristal, rasio perbandingan kandungan selnya itu harus sama dengan rumus molekulnya kan HgCl2. Jadi rasio perbandingan ion Hg2+ sama Cl- 1/2. Berarti kalau ini Anda bandingkan 4/3 dibanding 8/3 ya kembali 1/2. Jelas ya? Kok pecahan Pak? Ya enggak apa-apa, pecahan. Ya memang gitu. Ya. Ini ortorobiknya enggak jelas ya, enggak dikasih keterangan ortorobiknya itu pusat muka atau pusat badan ya, enggak diberi penjelasan sama yang buat soal. Pokoknya disuruh ngitung kandungannya, kandungan selnya ya udah, kandungan. Kalau dia mau senyawa pakai rumus M, kalau dia senyawa pakai rumus MR ya, tapi kalau dia atom pakai AR. Ya, seperti kemarin kalau ada 2 atom ya N1 kali AR1 ditambah N2 kali AR. Ini kan molekul. Di dalam molekul itu ada ion Hg2+ sama Cl-, sehingga nanti kalau masukkan ke densitas menggunakan MR. Bukan dipecah seperti ini kan bentuknya garam. Lain dengan kemarin ya, bentuknya kan logam alloy. Kalau ini bentuknya kan senyawa garam. Jadi mengandung kation anion, maka yang digunakan MR-nya. Ya, ketemu ya, nanti Anda masukkan, semua diketahui ya, tinggal dimasukkan, maka N-nya ketemunya tidak bulat ya, pasti desimal, kemudian dibulatkan ya. 3,962 ya, kira-kira 4 lah. 4 tadi totalnya, jadi berapa Hg-nya, berapa Hg2+-nya berapa, Cl-nya berapa, pakai hitungan gini ya, maka Anda ketemu Hg2+-nya sekitar 4/3, Cl-nya lebih banyak ya, sekitar 8/3. Nah, ini kalau dibandingkan harus kembali ke 1/2 sesuai dengan rumus molekuler. Jarak antar bedanya kembali ya, rumusnya sama. Di jarak antar beda 411 tinggal masukkan ya. A-nya tahu, B-nya tahu, C-nya tahu ya. Ya. 411 ini kan HKL ya. A-nya sekian, B-nya loh, belum ya. Ini belum ketemu ya jawabannya ya. Silakan dijawab sendiri ya. Berapa D-nya tinggal masukkan. Ya. Atau sudah tak jawab belum ya? Belum ketemu ya. Tadi itu ya, ini belum ketemu. Itu sendiri ya, gampang kok. Dalam satuan Pico. Pokoknya gini, kalau jarak antar bidangnya makin apa? Jarak antar bidangnya makin indeks nilainya makin besar, biasanya jarak antar bidangnya makin sempit. Salah ya. Kalau indeks nilainya angkanya gede, biasanya jarak antar bidangnya ini D itu makin kecil. Makin kecil jaraknya ya. Kalau indeks nilainya kecil ya, 00, 1, 00 itu biasanya D-nya besar, jarak antar bidangnya ya. Ini kan indeks nilai gede kan 411, berarti nanti diperkirakan harganya ini kecil ya dibanding yang 110 atau 010 atau 110 atau 100 ya. Ya ini variasi aja ya. Jadi ini bentuknya garam. Sekarang lagi nomor 2 saya kira sama ya. Bentuknya juga senyawa garam. Enggak, ini logam bener ya. Sorry, logam Mg itu isi kristalnya hexagonal close peak. Ya, bentuknya hexagonal close peak. Ya, close peak. Bentar. Ya. Nah, hexagonal close peak seperti ini ya. Hexagonal itu seperti itu ya. A sama dengan B, tidak sama dengan C. C-nya lebih panjang. Ya, sudutnya yang alfa beta 90, yang gamma 120. Kandungan ini ya, Mg tadi. Konsentrasinya A-nya sekian. Ya. A-nya 320,9. Anda suruh menentukan densitas logam Mg tadi. Kalau R-nya Mg 24,305, terus jari-jari atom Mg-nya berapa? Oke. Ini kita hitung ya. Ini teorinya dalam hexagonal close pack itu kandungannya 2. Ya, dari mana? Dari sini. Ini setiap sisi ini apakah dia pusat muka pusat badan, tidak tahu ya karena belum dijelaskan ya. Oke ya.
Nah, dalam hexagonal closed path A sama dengan B, C-nya sekian kali. Ini rumus umum ya. Dalam hexagonal closed path A ambil B-nya sama, tapi C-nya lebih besar, 1,63 kalinya A. Terus volume selnya enggak pakai rumus ABC. Volume selnya pakai rumus A kuadrat C 1 min cos kuadrat gamma pangkat setengah. Gamma tahu ya? Tinggal masukkan. 1 min cos kuadrat gamma, kalau Anda baca trigonometri, 1 min cos kuadrat, sebentar. 1 min cos kuadrat gamma itu pada sin kuadrat ya. Sin kuadrat di akar ketemu sin aja ya, saya ulang ya. Kalau Anda belajar identitas trigonometri, cos kuadrat gamma ditambah sin kuadrat gamma sama dengan 1. Berarti sin kuadrat gamma itu 1 min cos kuadrat gamma. Jadi 1 min cos kuadrat gamma itu bisa saya ganti dengan sin kuadrat. Duh, ayo, bener nggak? Oh, lali ya. Jadi ini masukkan aja rumusnya ini ya. Nanti 1 min cos kuadrat gamma ini pada sin kuadrat. Sin kuadrat di akar kan sinnya hilang, tinggal A kuadrat C. Nanti tugasmu nanti tinggal mencari ini ya, volume selnya tinggal masukkan. Ya, volume selnya tinggal masukkan. A-nya sudah tahu ya tadi. A-nya kan A-nya kan A kuadrat C ya. Gitu. C-nya kan 1,633 A. Disubstitusikan ke sini menjadi 1,633 A pangkat 3. A-nya tahu ya dari atas tadi. Ketemunya sekian, terus rho-nya kandungannya 2 ya, hexagonal plus 4. Dikalikan ini densitasnya ketemu 1,7. Ya, jarak jari-jarinya diambil yang terdekat, ya, sisi sama sisi, berarti separohnya ya, dianggap berimpit ini ya. Jadi ini ada bola MG, bukan yang tengah, yang diambil yang pinggir ini aja. Jadi ini dianggap berimpit. Ya, tadi kan sisinya tahu ya, sisinya kan A ya, berarti ya setengahnya A aja, sekitar 1,605 angstrom. Atau mula-mula dalam bentuk ppm 160,5 pikometer, sorry. Pikometer jadi angstrom 1,605 angstrom. Ya. Kok bisa 2, Pak? Ya, karena tiap pojok ini, nilainya seperenam. Kalau nggak salah ya, seperenam. Coba kalau Anda, ini coba gambarnya diturunkan di atas. Oh, ini tiap pojok ini, tiap bola yang pojok ini, tiap pojok itu milik dari 3. Milik dari 3 heksagonal bawah ya, atas lagi juga ada toh. Jadi 3 per 3 seperenam. Seperenam ada berapa sisi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Berarti seperenam kali 12 ketemunya 2. Atau pakai hitungan ini. Ya, ini harusnya salah ini. Ini ya boleh boleh sih. Tapi ini kalau dia ngitungnya pakai apa? Dia ada pusat muka ya. Kalau ada pusat mukanya ya setengah kali 2 1/12 kali 12. Tapi kalau misalkan tidak ada keterangan ya, ya anggap aja bukan pusat muka, biasa aja. Tapi biasanya kalau itu ya seperti ini ngitungnya ya. Setengah dari mana? Pusat mukanya setengah kan ada 2. Pusat muka bawah sama pusat muka atas ya. Bukan yang samping ya, muka yang permukaan atas sama permukaan bawah kan ada 2. Jadi setengah kali 2 1 ditambah 1/12 ya ngitungnya. 1/12 kali ada 12 titik yang di heksagonal kan. Yang atas 6, bawah 6, 12 dikalikan 1/12. Jadi ketemunya 1 tambah 1 2. Ya, umumnya gitu kalau struktur heksagonal itu kebanyakan kandungannya 2. Oke ya, ini volumenya aneh ya, tidak seperti kubus ya. Kalau heksagonal rumusnya seperti ini ya. Cara ngitung volumenya A kuadrat C sin gamma. C-nya sekian kalinya. Ini dah ketentuan ya dari kisi kristal. C-nya itu 1,633 kali A. Tinggal masukkan nanti ketemunya sekian. Ya. Terus rho-nya biasa ya, karena ini logam ya dikalikan AR, kalikan kandungan tiap kisi. Agak ke atas ya. Agak ke atas sedikit supaya ya, jawaban bawah itu belum nyampe Mbak Rani, tolong diataskan ya. Nah, ini ketemunya sekian. Jari-jarinya yang paling dekat ya, jarak paling dekat ya ini ya, antara rusuk ini ya. Bukan di diagonal bidang tapi antara rusuk ini seolah-olah diimpitkan ya. Ada 2 bola yang berimpit, berarti ini kalau A ya, kalau ini A berarti ya jari-jarinya A tadi mengandung 2 R ya, berarti R-nya setengah. Ya, A-nya tahu tuh di atas tadi ketemunya sekian ini. Ya, kalau kurang yakin dicocokkan dengan yang Anda cari di Google, klik ya. Atau karena di MG ada bener nggak ketemu sekian kira-kira. Ya, seperti itu.
Oke ya. Itu berarti ada tidak harus kubus, tidak harus heksagonal, bisa ortorombik, bisa heksagonal plus package ya. Yang triklinik, monoklinik jangan karena persamaan trigonometrinya ribet ya, kompleks gitu. Ini yang paling sederhana untuk heksagonal persamaan geometriknya cuma simpel ya. Kalau yang monoklinik triklinik lebih rumit. Ya, persamaan cara hitung volumenya panjang. Contoh lain misalkan Anda ambilkan sebelumnya Mbak Rani ya, yang ini kan halaman terakhir ya. Nah, Anda ya, karena dipilah-pilah terus. Nah ini ya seperti ini ya, ada dua ya, itu yang merah Mg2 plus, yang merah ion O2 min, yang hitam Mg2 plus. Jadi mineralnya MgO ya, oksida oksida Mg ya, MgO. Bentuknya apa saya tanya? Silakan dijawab. Bentuknya itu kubus apa? Silakan. Kan ada 3 macam kubus ya. Monggo dijawab. Loh, kan kelihatan itu. Kubusnya kan ada 3 SC, FCC atau BCC. Semua? Lalu ini MgO ini strukturnya kisi kristalnya apa? SC simbol kubik atau body center kubik atau base center kubik? Kubus sederhana, Pak. Ya, iya bahasa Inggrisnya kan simbol kubik. SC ya. Oke ya, ini kubusnya sedek. Berapa nilainya pojok? Masih Anda tahu berapa kemarin? Oke. 1/8. Nah, tapi kan enggak sama ya. Yang ada yang merah, ada yang hitam. Yang merah itu lebih gede, itu anion ya, karena anion ukurannya lebih besar. O2 min. Yang hitam tuh ion Mg12. Kita hitung ya. AR-nya Mg 24,3, AR-nya O sekitar 15,99. Ini sudah diberitahu ya, kubus sederhananya satuan konstanta kisinya sama semua 2,12 angstrom. Anda sulit hitung kandungan ion satuannya ya, sama ya. 1/8 kali 4, ada 4 merah setengah, kandungannya O2 min ya sama 1/8 kali 4 setengah. Rasionya berapa rasionya? Setengah banding setengah sama dengan 1 dibanding. Loh, iya. Ingat ya, rasionya ion anion kation harus sama dengan rumus molekulnya. Rumus molekulnya apa sih? MgO. Berapa rasionya? Mg12 dibanding O2 min, 1 dibanding 1 dibanding 1. 1. Ini setengah. Loh Pak, kok setengah? Iya, setengah banding setengah kan 21 banding 1. Sama aja sih. Ya, ya. Ngerti ya? Jadi ion Mg2 plusnya sama jumlah ion O2-nya dalam kisi kristal sama. Walaupun di sini pecahan, enggak apa-apa. Yang penting rasionya sama. Setengah dibanding setengah ya ketemunya 1 banding 1. Harus sesuai dengan rumus molekulnya. Rumus molekulnya kan MgO. Ya, kan? Nah, volume kubusnya apa nggak 3? Tinggal masukkan aja. Anda tahu ya kan dalam satuan kubik. Nah, cara ngitung rho-nya ya, N1 kali ARMG ditambah N2 kali ARO dibagi bilangan Avogadro dikali volume sel kubus. N-nya tuh dipakai yang pecahan tadi ya, kandungannya ya, setengah. Ini MR-nya berapa nih? 24 ya. Kali setengah kali 15 dibagi Avogadro itu sekian, volume sel ketemu, rho-nya sekitar 3,512 gram per sentimeter kubik. Ya, mineral oksida MgO. Ya. Nah, jari-jarinya berapa ya? Terus dinaikkan dikit, Mbak. Oh. Kalau diketahui aduh, kebablasan ya. Kalau diketahui di Google ya, Anda misalkan dicari O2 min 1,26 ekstrim, Anda suruh ngitung Mg-nya. Ya jadi karena sederhana diambil sisinya ya. Dianggap berimpit. Berarti A ini mengandung R-nya Mg sama R-nya O2 min ya. Hanya tahu toh. RO2 min tahu toh, maka Anda bisa ngitung Mg-nya. Berapa? 0,8. Saya tanya, kation sama anion besar mana jari-jarinya? Kalau dia cuma selisih 1 periode. Yuk, belajar anorganik. Jari-jari anion titik-titik selalu lebih titik-titik dibanding jari-jari katan bila selisihnya 1 periode. Dibatasi 1 periode ya, kalau lebih dari itu ya belum tentu. Ayo, lali ya, anorganik.
anion, jari-jari anion itu selalu lebih yes, lebih besar dibanding kation. Aduh, pelajaran kimia dasar ya. Jari-jari anion lebih gede daripada kation. Mengapa? Ya udah Anda cari sendiri ya. Kalau anion berarti elektronnya lebih banyak toh dibanding protonnya, sehingga tarikan dari inti melemah, sehingga apa? Apa ya, kulitnya itu molor ya. Artinya mengembang sehingga jari-jarinya naik. Kalau kation ya Pak. Kalau kation jumlah protonnya lebih besar dari jumlah elektron, sehingga tarikan dari inti ya, nomor atom efektifnya, tarikan dari inti makin kuat sehingga kulit luarnya makin membelesek ya ke dalam, sehingga jari-jarinya mengecil. Ini buktinya benar ya. Mg-nya pasti lebih kecil daripada anion. Ini benar kalau selisih satu periode ya. Kalau selisihnya lebih dari itu belum tentu ya. Udah. Nah, disuruh ngitung jarak antar bidang 100. Anda pakai rumus ini ya, karena ini untuk kubus ya. Cara ngitung antar bidangnya sudah diajarkan ya. A dibagi jumlah kuadrat dari indeks Miller. Hanya satu, K-nya 1, L-nya 0. Anda masukkan. A yang dia ketemu ya, maka ketemunya 1,5 angstrom. Oke. Nah, ini contoh kubus ya. Yang tadi sebelumnya contohnya apa? Ortorhombik sama heksagonal. Ini kembali ke kubus lagi, contohnya sama ya. Cuma ini bentuknya ion. Ya, ada kation, ada anion. Yang kemarin saya kasih contoh soal di papan tulis kan bentuknya logam alloy. Ya, beda tapi prinsipnya sama. Selama dia berbentuk kubus ya sama cara ngitungnya. Ya, seperti itu. Oke? Ya. Ya, selanjutnya ya. Sampai jam 7 aja lah kira-kira ya. Selanjutnya ada ini dibaliknya itu Mbak Raninya. Ini apa soalnya ini? Oh, oh ya ya itu loh. Bentar, bentar. Nah ini sampel indium ya. Sampel indium ini sudah ya. Main tetragonal sederhana di papan tulis ya sudah ya. Tapi tidak apa-apa lah kita kasih contoh ya. Bentuknya tetragonal sederhana. Ya, tetragonal itu A sama dengan B tidak sama dengan C ya. Sudutnya 90. Sudut 2 theta tadi ini 2 theta ya. Sekian bidang milirnya sekian. Lambda panjang gelombang yang ingin digunakan sama ya. Anda suruh ngitung konstanta kisi, parameter kisinya, tetragonal A sama dengan B tidak sama C. Anda suruh ngitung densitiesnya indium. Ya, oke. Pakai rumus Bragg and Bragg kita jawab ya. Kita tarik ke atas jawaban tadi ya. Hop. Nah, pada satu 2 theta berapa? 78, 2 theta ya, berarti tetanya 39,2 udah dibagi 2 ya. 2 theta 45, tetanya di separuhnya ya. Dan Anda masukkan, dihitung satu-satu, ada 2 toh, 1-1 sama bidang 210. Anda masukkan. Ya, ini sudah kemarin ya, kita kerjakan di papan tulis ya. Nanti ketemunya dimasukkan aja rumusnya, hubungan antara jarak bidang Miller dengan indeks Millernya dalam tetragonal seperti kuadrat HKL sama dengan H kuadrat plus K kuadrat per A kuadrat plus L kuadrat per C kuadrat. Anda masukkan ke satu-satu ya, Anda ketemunya masih 2 variabel ya. Nanti yang ini ya, yang 210 ya, Anda ketemu A-nya dulu, setelah A ketemu baru masuk sini ya, nanti C ketemu. Kalau A-nya ketemu ya B-nya sama, karena dalam tetragonal A sama dengan B ya. Jadi yang kita hitung yang 210 ini, karena apa? Dari 210 kita bisa menghitung A-nya. Ya, nilai A-nya, karena C-nya 0 kan. Setelah A ketemu, Anda substitusikan ke sini, maka C-nya ketemu. Ya. A, B-nya sama, C-nya pendek ya. Jadi bentuknya lucu ya. Jadi A, B-nya sama panjang, tapi C-nya lebih kecil. Sekian itu. Ya, seperti kemarin ada 3 variabel ya. Jadi saya ulang, tetragonal ini sering dikeluarkan ya. Tetragonal sudut semuanya alfa, beta, gamma 90 derajat, tegak lurus. Kedua sisinya sama, ambil B-nya sama, C-nya yang tidak sama. Bisa lebih besar, bisa lebih pendek tergantung dari nanti jenis mineralnya ya, logamnya. Nah, habis itu hitung apa? Volume tetragonal A kali B kali C, karena A-nya sama ya, A kuadrat C. Ketemu densitasnya ini tetragonal sederhana ya, kandungannya 1 ya, 1/8 kali 8 1. Harusnya kali 1 ini, maaf saya kurang ya. Ya, karena tidak ada keterangan tetragonalnya, dan aja simple ya. Karena satu logam ya.
Jadi ini harusnya 1/8 kali 8 1 harusnya ya. Kandungannya 1 seperti kubus sederhana ya, dibagi dengan Avogadro dikali dengan volume sel tadi ya, maka menghasilkan 7,13 ya. Ini besar ya karena dia termasuk logam berat ya, 17,13 gram per centimeter kubik ya. Contohnya seperti itu ya. Nah, saya ajarkan yang lainnya tidak harus gini ya. Yang metode kuno itu pakai apa ya? Pakai film ya. XRD-nya pakai film. Caranya deteksi pakai film. Jadi dia ditempatkan di tengah-tengah sampelnya, terus diputar, kemudian ditembak pakai sinar X. Hasil difraksinya itu direkam pakai pita film, pakai roll film zaman dulu tahun 50-an ya. Pakai roll film gitu ya. Nah itu coba di PPT awal-awal tadi ya Mbak Rani ya. Terus ini kan teori ya, baca-baca sendiri ya. Ini Anda baca sendiri aja sama ini caranya mengerjakan ya. Terus. Nah ini teruskan. Ini seperti ini ya. Pola difraksinya seperti ini dalam film ya, dalam film. Ya. Nanti sebelumnya ini ada enggak? Sebelumnya ini ada teorinya mungkin ya. Sebelum halaman 1. Ya, terus. Nah, terus. Terus. Setelah ini. 1, 2. Ini kan teori ya, terus. Ya. Nah, ini teorinya ya. Jadi pola difraksinya dalam bentuk film, rumusnya seperti ini, pakai kameranya gede gitu ya. Cara ngitungnya itu D itu diukur ya. Jadi pola difraksinya diukur dari titik tengah dibagi 2 R itu jari-jari kamera dikalikan 180 per pi. Ini tapi masih diajarkan sekarang ya. Ada 2 logam, satunya Cu, satunya wolfram. Ya. Pola difraksinya dilacak pakai coba halaman setelahnya ya. Halaman setelahnya itu kan ada gambar terus. Nah, seperti ini cara gambar ya. Ini pola filmnya, bentuknya lengkung gini ya, ada tebal, tipis. Ini pola difraksi. Ya, nah caranya ngitung nanti rollnya diambil, tengah-tengah ini kan di film yang zaman dulu itu plat apa? Filmnya itu lembaran gitu ya, panjang gitu. Ya, cara ngitungnya dihitung pakai penggaris gitu ya. Zaman dulu pakai ini makin makin sana pola difraksinya makin jauh. D itu jarak antar pola namanya. D itu jarak antar pola difraksi ya. 1, 2, 3 terus tergantung polanya ya. Nanti kalau kubusnya sederhana beda jumlah polanya kalau kubusnya pusat muka, kalau kubusnya pusat badan lain-lain ya. Pola apa? Jumlah pola difraksinya beda ya. Tapi cara ngitungnya dari pusat senternya film ini ya, plat film dihitung 1, 2 ini makin panjang. Nah, ada kita lihat soal tadi kembali ya. Jadi D tadi jarak pola difraksi terhadap pusat filmnya. Kita kembali ke sebelumnya ya. Terus. Nah ini ya. Ini ada 2 logam, satunya Cu, satunya wolfram. Terus dihitung ya. Dihitung D-nya Anda masukkan ke sini, D dibagi R-nya kameranya ini ya, di soal tadi 28,7 mm diameter jari-jari kameranya Anda masukkan ini, ternyata sudut difraksinya sama dengan D-nya sendiri ya, jarak pola ke pusat tadi ya. Anda masukkan ketemu sekian. Ya, kalau 22 ya sama 22 karena tetanya sama dengan D-nya tadi, walaupun dimensi tidak sama, tapi dianggap sama ya. Kalau tetanya 30, ya D-nya 30. Tergantung dari jari-jari kameranya ya, kecil atau besar. Kalau jarak polanya 44 dari pusat ya, tetanya 44. Tapi itu Anda sinkan. Masing-masing sudut itu disin kuadrat. Nah, disin kuadratkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 pola ya. Ada 8 pola. Lah kalau ada 8 pola, itu bisa BCC, bisa FCC. Tolong ya, kalau ada 8 pola, itu bisa FCC, bisa BCC. Ya, nanti dianalisis. Kalau BCC bagaimana, kalau FCC bagaimana, nanti caranya menentukan yang paling tepat pakai analisis statistik ya, pakai standar deviasi. Dipilih yang standar deviasinya paling kecil, yang paling mungkin. Saya ulang ya, baik body center cubic maupun base center cubic itu selalu menghasilkan 8 pola.
8 pola diffraksi lengkung. Kalau kubus pusatmu, kalau kubusnya sederhana buahnya sampai 12, 13 ya. Ini dibuat gini supaya Anda nebak ya, kira-kira mana yang cocok untuk wolfram ini. Apakah dia lebih memiliki isi satuan BCC atau isi satuan FCC. Nanti cara analisisnya pakai statistik, dihitung standar deviasinya. Pakai rumus ini ya, yang saya kotak ini ya, rumusnya. Habis sin kuadrat ketemu, kita ngitung A-nya. A-nya rumusnya ini, sin kuadrat dibagi S. S itu jumlah dari indeks Miller. Ya, polanya seperti ini ya. Kalau BCC 2, 4, 6, 8, 10 jumlahnya ya. Jumlah indeks Millernya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Saya tanya, kalau S itu H kuadrat, kuadrat, kuadrat. Kalau 2 berarti indeks Miller berapa? 110 ya, betul ya? Betul? Loh, kan kalau S itu jumlah kuadrat indeks Miller, berarti supaya menghasilkan 2, indeks Millernya berapa kemungkinannya? 1, 1, kosong. Bisa dibalik. 1, 0, 1 boleh. Boleh. Bisa 0, 1, 1. Tapi yang paling mungkin ini, yang pertama yang harus dikasih dulu 1, 1. Kalau 4, bisa 2, 0, 0 atau bisa 002 dibalik. Kalau 6 ya 211 atau 112. Biasanya yang besar di depannya. 8, 220. 10, 31 dan seterusnya. Habis itu ya itu S-nya ya. Kemudian caranya analisis, yang dianalisis itu A-nya. Yang nanti kita hitung standar deviasi itu A-nya. Cara ngitung A-nya sin kuadrat tadi yang ada dapatkan dibagi dengan S tadi. S tadi kan ada 2, 4, 6, 8. Ini polanya BCC ya. 2, 4, 8, 10, 12. Bilangan biasanya bilangan bulat ya. Bilangan genap kalau BCC itu. S-nya itu bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ingat ya, S tadi jumlah dari ketiga indeks Miller dikuadratkan. Kalau habis itu dianalisis nilainya berapa A-nya ya. Kemudian ganti yang FCC, coba ditarik. FCC sama, polanya agak sedikit aneh. FCC itu S-nya campur, ada ganjil, ada genap. 3, 4, 8, 11, 12, 16, 19, 20. Yang penting, aduh belum, Pak. Yang penting sama-sama 8 ya. Ada 8 pola diffraksi, yang bedanya di S-nya. Kalau S-nya BCC, S tadi jumlah kuadrat dari indeks Miller ya. Kalau di BCC itu polanya genap, bilangannya ya S-nya. Kalau di FCC campur, ada yang ganjil, ada yang genap ya. Nah, sekalian kemudian dihitung sin kuadratnya sama ya, dengan tadi kan satu data ya. Cuma S-nya beda, kalau ini S-nya 2, 4, 6, 8, kalau FCC 3, 4, 8 dibagi ketemu A-nya masing-masing. A tadi dianalisis pakai apa? Digunakan standar deviasi. Standar deviasi ya. Setelah dihitung ada 8 tabel ya. Nanti ketemunya standar deviasinya yang BCC lebih kecil errornya ya. Ingat ya, standar deviasi menyatakan error ya. Berarti kesalahannya lebih kecil punya BCC dibanding FCC, sehingga polanya tadi Wolfram tadi lebih cenderung apa? Logam Wolfram lebih cenderung kisi kesalahan adalah bentuk B, body center. BCC, Pak. Ya, mengapa kok BCC? Ya karena hasil perhitungan statistiknya standar deviasinya lebih rendah. Ingat ya, standar deviasi itu cermin dari persentase kesalahan. Ya, kalau Anda belajar di analitik, kalau persentase kesalahannya gede ya, Pak. Kalau errornya besar, ya kesalahannya besar, artinya tidak mungkin ya. Nah, dicari yang standar deviasinya yang paling kecil. Ternyata standar deviasi BCC lebih rendah dibanding standar deviasi FCC. Maka pola diffraksi yang Wolfram tadi lebih cenderung ke isinya apa? BCC atau FCC? Lihat dari nilai standar deviasi. Lebih cenderung? Sukma? Baik. Lebih cenderung B? Halo? BCC, Pak. BCC, karena standar deviasinya lebih rendah. Anda pernah dapat statistik kan? Ya, nanti setelah tahu BCC, jari-jari atomnya akan tahu ya, rumusnya akan diagram diagonal ruang ya, 4 akar 3 Anda masuk udah seperti ajarkan kemarin ya. Nanti dari R ini Anda bisa tahu A-nya, panjang sisinya, cara ngitung panjang sisinya. Pakai ini rata-rata harus pakai tabel harusnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya next berikutnya itu lebih jelas, ini kan tidak ada tabelnya.
saya langsung aja coba supaya gampang ya. Ini diajarkan dimanapun, apa di luar negeri, walaupun ini metode kuno, tetap dipakai dalam kuliah. Ya. Densitasnya 2 ya, karena dia BCC kandungnya 2, ya dia masukkan. Oh, wolfram tinggi banget ya, densitasnya 19,53. Logam sangat berat ya. Contoh ya, oke. Contoh yang lain, CO-nya enggak saya selesaikan. Ini yang saya selesaikan wolfram ya. Nanti caranya sama. Ya, cara yang lain yang ada tabelnya. Ini baru tahu cara yang hitung standar deviasi bagaimana. Silakan. Slide berikutnya. Maaf. Nah ini ya. Ini loh, jangan ke susu dulu ya. Bentar. Nah, soalnya ditarik bawah, Mbak. Enggak kelihatan soalnya apa. Wolfram ya, ya ini wolfram benar ya. Wolfram tadi sama ya, ini sudah tahu ya. Ini D-nya sekian. Ingat kalau ada 8 pola, ada 8 pola diffraksi itu kemungkinan BCC atau FCC. Ini penjabaran lebih tadi ya, lebih lanjut. Silakan. Dia ketemu Anda tadi ya. Tarik ke bawah. Nah, tarik ke bawah kalau BCC genap, S-nya jumlah dari indeks meter. Ingat ya, S tadi H kuadrat plus K kuadrat L kuadrat. Terus dicari A-nya tuh sin kuadrat theta dibagi S. A-nya yang dianalisis, Mbak, Mas ya. Nilai A-nya yang dianalisis pakai standar deviasi. Nah, ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ada 8 data ya. Kita analisis BCC dulu berapa standar deviasinya. Habis itu kita ganti FCC gitu loh, Mbak, maksudnya ya. Mana yang paling kecil standar deviasinya itu yang paling mungkin ya. Oke. Next, penjelasan berikutnya di jawaban berikutnya kita buat tabel ya, atau mungkin dia ngitungnya FCC dulu. Nah, ini tabelnya. Dibuat harga A, nanti cara ngitung standar deviasi itu diambil rata-ratanya, kemudian harga masing-masing A dikurangi rata-rata dimutlakkan, kemudian dikuadratkan, dijumlah. Ya, kemudian cara ngitungnya sigma ya, standar deviasi cara ngitung akar sigma tadi, sigma A min A kuadrat, sigma dari A min A rata-rata dimutlak dikuadratkan dibagi jumlah semua sampel, ada berapa N-nya? Ada berapa data? 8, Pak. 8. Kurangi 1, nanti ketemunya sekian, ketemunya 0,004232. Ini kalau BCC ya. Pasti BCC ya, belum tentu Anda cek dulu. Sekarang kita ganti FCC bawahnya. Sama masalah. FCC sama, dia ganjil genap, nanti cara ngitung A-nya dimasukkan, dinilai ya. Berapa ketemunya ini udah sama caranya ya. Nanti A-nya, standar deviasinya untuk FCC berapa? Lihat di PPT berikutnya. Nanti dicatat ya. Untuk BCC ini 0,06. Untuk BCC coba kembalikan lagi 0,004. Betul ya? Kecil mana? Standar deviasinya kecil? Yang loh. Yang BCC 0,04, yang FCC 0,006. Ya, berarti karena itu jawabannya standar deviasi BCC lebih rendah. Berarti kemungkinan Wolfram tadi memiliki struktur kisi apa? Body BCC. ya, daripada FCC. Mengapa ya? Karena standar deviasinya lebih kecil. Bukan berarti salah ya. Ini artinya lebih mungkin BCC daripada FCC. Ya, silakan ke jawaban lembar berikutnya ya. Ini kan masih terus ini ya. Ya, ini karena lebih kecil ya, maka dia lebih cenderung memiliki. Ya, gitu. Nah, terus dihitung A-nya pakai rumus ini masuk. Nanti volume kubusnya ya, volume maaf, densitasnya wolfram ketemu sekitar 20,5. Tadi kan 19, ya, ini tepatnya ini. Apalagi jawaban C itu. Pertanyaan C itu apa? Tarik lagi. Disuruh ngitung jarak antar bidang ya tinggal masukkan. A dibagi ya 100, A-nya tahu toh, A-nya tadi dari tahu ya. A-nya kan dari sini ya, tahu kan masukkan ketemunya sekian dan terusnya. Ini untuk kubus ya. Kalau kubus gampang ya, simpelnya seperti itu. Nah, ini tidak dikeluarkan ya dalam UAS. Kalau dikeluarkan nanti bukannya tidak bisa ya, waktunya habis karena ada standar deviasi. Anda harus ngitung apa standar deviasi masing-masing ya, dibandingkan antara BCC sama FCC. Yang standar deviasinya paling kecil itu yang paling mungkin ya. Ya, itu maka dikeluarkan dalam UAS. Bukan Anda bisa ngerjakan ya, apa?
kebentur waktunya agak lama kalau gitu karena ada data statistiknya ya, pakai bantuan statistik untuk ngitung itu ya, sehingga saya keluarkan yang biasa yang tanpa data statistik. Jelas ya? Nah, kalau polanya sederhana, kalau polanya kubus sederhana jumlahnya tidak 8 pola. Kalau kubus sederhana itu sampai 12 pola, banyak pola lengkungnya ya. Jadi kelihatan nanti kalau ada soal, loh kok polanya lebih dari 8? Nah, pasti itu kemungkinan simbol kubik. Tidak usah dihitung, pasti simbol kubik. Tapi kalau polanya 8, ada dua kemungkinan, bisa BCC, bisa FCC. Ya. Pola difraksinya kalau 8, bisa BCC, bisa FCC. Dari mana? Dari analisisnya A tadi ya, kita hitung S-nya, sin kuadrat theta, ketemu A, A-nya kita hitung standar deviation-nya, yang paling kecil yang kita ambil itu yang paling mungkin. Tapi kalau polanya banyak ya lebih dari 10 ya pasti itu simbol kubik ya, tidak usah dihitung, pasti SC ya, simbol kubik. Yang menarik itu kok polanya sama lah. Kalau pola difraksinya jumlahnya sama, itu dua kemungkinan, bisa BCC, bisa FCC. Mana yang cara menentukan yang lebih akurat ya, pakai standar deviasi. Caranya ya diambil yang standar deviasinya paling kecil, itu yang paling mungkin ya, gitu. Oke ya, seperti itu. Itu tahun 50-an 60-an enggak apa-apa ya, kita masih dipakai terus di luar negeri pun diajarkan ini ya. Nah, selanjutnya lagi ya, selesai. Nah, ini cara ngitung ya. SRD selain bisa ngitung identifikasi fase, bisa digunakan untuk menentukan ukuran partikel. Ya, ini pola difraksinya agak baca seperti dia puncaknya. Dia kristalin ya, nanti pakai istilah FWHM ya, full width at health maximum ya. Jadi dia buat puncak dari dasar sampai puncak, kemudian ambil tengah-tengahnya ya, jaraknya sama ya. Imax-nya sekian, nanti separuhnya sekian. Nanti ini namanya lebar penuh separuh maksimum. Ya, ini satunya radian ya. Kemudian ini contoh ya, sinar X yang digunakan lambda waknya sama ya, sekitar ini ya, 0,154 nanometer. Betanya ketemu 0,00, ini dari komputer ya, bukan dihitung pakai anu karena ini computerized. Tetanya pada 44 ya. 44 itu berapa teta? Lihat skalanya. 44 itu 2 teta ya. Berarti tetanya berapa? 44 dibagi 2. Ya, Anda masukkan ke dB square, rumusnya ada tahu ya. 0,9 kalikan lambda X, tinggal masukkan. Betanya dalam radian, cos theta. Cosnya ya biasa sudut ya. D itu average particle size ya, ukuran partikel rata. Anda masukkan, ketemunya contoh ya. Oh, ketemunya sekitar 36,93 nanometer. Logam wolfram tadi ya. Ini contoh ini lanjutan tadi ya. Oh, jadi logam wolframnya itu nanopartikel. Mengapa dinamakan nano? Karena ukurannya di bawah 100. Itu namanya nanopartikel ya. Aplikasi ya nanti tanya Pak Jaki. Pak Jaki kan bidangnya nanoteknologi ya. Nah, kemudian cara ngitung apa ini? Cara ngitung derajat kristalitasnya, cara ngitung terus kan ditarik aja Mbak. Nah, ini misalkan ada puncak gitu, Anda ambil yang paling tinggi ya. Anda pola difraksi kristal yang paling tinggi, cara ngitung derajat kristalitasnya dibagi dengan ini luas areanya ya. Luas area dari yang paling tinggi ini dibagi dengan luas area keseluruhan. Itu cara ngitung apa? Indeks kristalinitasnya. Contoh, yang paling tinggi puncaknya ini 110 kan intensitasnya, yang lainnya kan rendah-rendah. Itu ini misalkan jumlah total semuanya luas di bawah kurva ini misalkan 350, luas area peaknya yang 110 yang tertinggi itu 300 ya. Ini AU ya, satuannya unit. Maka cara ngitung indeks kristalitasnya ya, luas area yang paling tinggi, yang paling besar dibagi dengan luas keseluruhan total dikalikan 100%, ketemunya 85,7. Beneran berarti ini logam wolfram ini sifatnya kristal karena apa? Derajat kristalitasnya di atas 60%. Ya, kok enggak 1%, enggak ada ya. Enggak ada. Jadi ini kalau kristalitasnya 85,7 supaya 100 kurang berapa? 14, berapa? 14, totalnya kan 100 Mbak. Berarti kalau derajat kristalitasnya 85,7, yang sisanya itu apa sifatnya? Yang 14,3%.
Ada dua loh, kristal satunya apa? Susu Amor. amop ya. Jadi tidak mungkin kristalnya 100% ya. Pasti di dalam kristal tadi ada bagian amofnya walaupun rendah. Oke ya, jadi misalnya contoh ini 85,7. Ini komputerized ya, enggak, bukan dihitung manual. Langsung di alatnya ada di SR itu artinya. Berarti kalau kristalnya 85,7 berarti kira-kira ya apa? Amopnya sekitar 14,3. Ya. Kalau pas 50% semi kristali. Kalau di bawah 40% lebih cenderung amop. Oke? Ya. Oke? Iya. Dan saya kira itu dulu ya, cukup ya. Nanti kita ini 2 kali saya absen ya. Nanti tanggal 28 saya masuk offline. Insya Allah. 28 saya masuk offline karena untuk ngasih informasi yang dikeluarkan di UAS. Itu Rabu jam berapa ya, Mbak Rani? 9 jam ke-9 ya? Iya Pak, jam ke-9 Ya, sampai berarti jam 10. dicatat ya, 28 itu saya usahakan online. Ya, saya masuk itu. Nanti absennya ya tetap diisi karena yang manual udah habis kemarin. Daftarnya Mas minta ke Mbak list lagi ya. Oke ya, saya sudah janji yang saya keluarkan 2 nomor. Tipenya kalau tidak salah satunya tetragonal, satunya kubus. Ya. Oke ya. Sampai sekian, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Ya, ini lagi kena musim flu semua, saya juga batuk ini agak tidak enak badan juga. Sama ya.